Hi everyone, how's it going? Welcome back to my video channel after a long break not to post my video, but today we are coming back to continue our class. I'm really so sorry everybody for not posting my video for a while because I had something to do and I was a little busy with my work, but don't worry, today we are coming back to continue our class. And for today's lesson, I prefer choosing to come back to the grammar material, and for today's lesson we are gonna be continuing to talk about present perfect. Oke sobat, kembali lagi ke channel saya Mr. dari Magetan, dan hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Dan untuk materi hari ini kita kembali ke kelas grammar, yaitu kita akan membahas salah satu jenis daripada tenses yang disebut dengan present perfect. But oh yeah, I'm almost forgot. Saya hampir lupa. Before learning more about present perfect, don't forget to subscribe my video and ring the bell so that you are not missing my next lesson. Jangan lupa untuk subscribe video saya dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan materi saya selanjutnya. And then if you want to say something, say for example, if you want to give me some comment, some critic or some suggestion, just give your comment down of my video. Jika kamu ingin memberi kritik, masukan, nasihat, tulis komentar kalian di bawah video saya. And then if you are finding difficulty, if you find difficulty the English subject when you are having class with your teacher in your school, you can request what the English subject that you are difficult to understand, and I will make video for you. Jika kalian kesulitan materi di sekolah, mungkin tentang present perfect atau mungkin tentang gerund phrase atau apapun itu, request, tulis materi yang kalian ingin pahami, nanti akan saya buatkan videonya. And then don't forget like my video, and then share my video to everybody. Share to your family, your friend, your ex or your ex-boy or girlfriend, or share them my video so that we can learn something together. Okay, well, langsung saja. Before talking more about present perfect again, sebelum kita membahas tentang present perfect, kita akan mempelajari salah satu komponen daripada present perfect itu sendiri. Di video saya sebelumnya itu saya sudah jelaskan tentang verb. Verb adalah komponen terpenting daripada tenses itu sendiri, dan saya sudah memberikan 3 video kurang lebih itu tentang irregular verb. But for today's lesson we are focusing on the difference between irregular verb and regular verb. Jadi yang pertama, sebelum kita mempelajari present perfect, langkah pertama kalian harus paham dulu bedanya antara irregular verb. Irregular verb adalah kata kerja tidak beraturan. Saya ulangi lagi, irregular verb adalah kata kerja tidak beraturan, sedangkan regular verb adalah kata kerja beraturan. Oke, masih sama. Langkah pertama yaitu kunci untuk memahami irregular verb dan regular verb adalah dengan menghafalkannya. Jadi ada verb 1 itu namanya adalah infinitive, kemudian verb 2 ini adalah past form bentuk lampau, dan verb 3 adalah past participle. Oke, start after me. Ikuti saya, follow me ya. Nanti cara menghafalnya guys, ikuti saya. Number 1 we have see, saw, seen. Saya ulangi lagi, see, saw, seen artinya melihat. See, saw, seen artinya melihat. Kemudian go, went, gone. Sekali lagi, go, went, gone artinya pergi. Go, went, gone artinya pergi. Number 3 we have fall, fell, fallen. Sekali lagi, fall, fell, fallen artinya
jatuh. Mungkin kalian pernah mendengar I'm falling in love, artinya saya sedang jatuh cinta, ya pakai ini fall, fell, fallen artinya jatuh. Kemudian number 4 we have do, did, done. Sekali lagi, do, did, done. Do, did, done artinya mengerjakan, do, did, done. Mungkin kalian pernah ingat kan lagunya Enno Lerian dulu waktu saya masih kecil itu aja, dudi dan dudi dan. Nah, ya gitu kan, dudi dan artinya mengerjakan. Kemudian number 5 we have give, gave, given. Sekali lagi, give, gave, given artinya memberi, give, gave, given. Number 6 we have forgive, forgave, forgiven. Forgive, forgave, forgiven. Ini kan sama dengan atasnya. Give, gave, given, tinggal nambah for. Ini baca for. Forgive, forgive, forgiven artinya memaafkan. Forgive, forgive, forgiven. Masih ingat lagunya dulu kalau tidak salah itu Bryan Adams ya. Please forgive me, I can stop loving you. Please forgive me, I can't stop loving you. Maafkan saya nggak bisa berhenti mencintai kamu. Forgive, forgive, forgiven artinya memaafkan. Kemudian number 7 we have forbid, forbade, forbidden. Lagi, forbid, forbade, forbidden artinya melarang. Forbid, forbade, forbidden artinya melarang. Number 8 we have wear, wore, worn. Wear, wore, worn artinya mengenakan. Kemudian fly, flew, flown. Sekali lagi, fly, flew, flown artinya terbang. Kemudian number 10 we have take, took, taken. Take, took, taken. Take, took, taken artinya mengambil. Untuk irregular yang lainnya bisa dilihat dari video saya sebelumnya. You can look at irregular verb in my previous video. And then yang kedua kita punya regular verb. Regular verb itu artinya kata kerja beraturan. Cara untuk istilah Jawa itu niteni, kalau istilah Indonesianya itu apa ya? Niteni itu bahasa Indonesianya itu mengenal. Untuk mengenal. Regular verb itu ciri khasnya bentuk keduanya dan bentuk ketiganya pakai ed. Pakai ed. Jadi kalau verb 2-nya itu ed, verb 3-nya pasti ed juga. Ini ed dan seterusnya. Oke, ikuti saya. Number 1 we have visit, visited, visited. Sekali lagi, visit, visited, visited artinya mengunjungi. Number 2 we have invite, invited, invited artinya mengajak. Invite, invited, invited artinya mengajak. Number 3 we have cry, cried, cried. Cry, cried, cried artinya menangis. Number 4 we have play, played, played. Play, played, played artinya bermain. Number 5 we have clean, cleaned, clean artinya membersihkan. Clean, clean, clean membersihkan. Number 6 we have start, started, started artinya memulai. Start, started, started artinya memulai. Number 7 we have complete, completed, completed. Complete, completed, completed artinya melengkapi. Dan number 8 we have finish, finish, finish artinya menyelesaikan. Finish, finish, finish artinya menyelesaikan. Nah, untuk regular verb ini banyak, masih banyak, mungkin ada ratusan lebih. Nah, bagaimana untuk menghafalnya? Kalian bisa lihat di buku-buku tentang grammar atau apapun itu ada. Nanti pelan-pelan di video-video selanjutnya juga akan saya beri lagi. Ya, yang penting untuk fokus hari ini sebelum kita membahas present perfect itu bedakan irregular verb sama regular verb. Kalau irregular itu bentuk pertama, kedua, ketiganya itu tidak beraturan, berubah-ubah. Kayak di sini do menjadi did, menjadi done. Di sini give jadi gave, kemudian given. Tetapi ciri khasnya regular bentuk duanya yang beraturan itu bentuk dua tiganya tinggal nambah
ed. Ini ya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk rumus present perfect. Oke, kita sekarang masuk ke rumus present perfect. Oke, now we are talking about present perfect. What is present perfect? Present perfect is one kind of tenses showing the activities or an action that is already done by the doer, and activity or an action that is already done by the doer still has a defect. Now, jadi present perfect adalah digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang telah dikerjakan, ya. Present itu artinya sekarang, perfect artinya adalah telah. Berarti present perfect artinya telah sekarang. Jadi kita ingin ngomong telah di waktu sekarang. Misalnya kita ngomong saya telah bekerja, saya telah minum kopi, saya telah makan nasi, mereka telah datang, dia telah mengambil uangku. Nah, semua kalau kita ingin menerjemahkan atau ingin ngomong bahasa Inggris, kata telah itu kita gunakan rumus yang namanya present perfect. Oke, yang pertama, jika subjeknya they artinya mereka, we artinya kita, I artinya saya, you artinya kamu, kemudian students artinya siswa-siswa atau orang yang lebih satu. Misalnya kalau orang lebih satu misalnya Ani and Ana. Ani and Ana ini juga masuk rumus ini karena Ani and Ana itu sama dengan mereka lah. Kalau they, we, I, you, mereka, kita, saya, kamu, dan siswa-siswa ini rumusnya adalah diikuti have, kemudian verb 3. Ya, ini have, ini gone ini adalah verb 3. Have, verb 3 lah. Ini artinya misalnya gini, kamu ingin menerjemahkan they have gone. They have gone artinya mereka telah pergi. Kita telah pergi, we have gone. Saya telah pergi, I have gone. Kamu telah pergi, you have gone. Siswa-siswa telah pergi, students have gone. Nah, Ani dan Ana telah pergi, Ani and Ana have gone. Nah, jadi they, mereka, we, kita, I, saya, you, kamu itu menggunakan have verb 3 artinya telah. Jadi kalau subjeknya they, we, I, you itu nanti menggunakan have plus verb 3. Yang kedua, jika subjeknya she itu artinya dia perempuan, he artinya dia laki-laki, it itu dia sesuatu, students artinya seorang siswa, atau misalnya cuma satu orang, Ani gitu aja. Ani itu sama dengan she, maka menggunakan has verb 3. Has verb 3. Gone ini artinya go and gone, artinya ini pergi. Jadi kalau kamu ingin ngomong dia telah pergi, she has gone. Dia laki-laki telah pergi, he has gone. Dia sesuatu telah pergi, it has gone. Seorang siswa telah pergi, a student has gone. Ani telah pergi, Ani has gone. Jadi kalau subjeknya she, he, it menggunakan has verb 3. Misalnya kamu ingin membuat kalimat yang lain, mereka telah terbang. Ya langsung aja, they have verb 3-nya fly tadi apa terbang? Fly, flew, flown. Nanti fly, flew, flown. Nah, mereka telah terbang. Mereka telah memberiku uang. They have, memberi itu give, gave, given. Nah, verb 3. Given, mereka telah memberi, they have given. Nah, memberiku uang, they have given me money. Ya. Kemudian kamu ingin membuat kalimat yang lain. Dia telah bermain. Ya, she has, verb 3-nya play itu adalah play, played, played. Nah, played berarti she has played. Kalau misalnya kamu ingin membuat kalimat lagi, dia telah membawa apel. Membawa itu dulu bring. Nah, lihat di video yang lain,
Bring, brought, brought. Verb 3-nya bring adalah brought. Berarti she has brought. Dia telah membawa dan seterusnya. Nanti kesimpulannya, jika kamu ingin ngomong telah, itu ada rumusnya subject have atau has verb 3. Jadi have has verb 3, jadi diingat-ingat. Have has verb 3 ini artinya adalah telah. Kemudian negatif. Negatifnya telah adalah belum. Ini negatifnya telah adalah belum. Rumusnya bagaimana? Kalau they, mereka, we, kita, I, saya, you, kamu, itu belumnya pakai have not. Have not disingkat haven't. Jadi kalau kalian ingin menerjemahkan gini, mereka belum pergi, they haven't gone. Kita belum pergi, we haven't gone. Kamu belum pergi, you haven't gone. Siswa-siswa belum pergi, students haven't gone. Atau misalnya mereka belum datang, they haven't, verb 3-nya come, came, come. Nah, they haven't come. Mereka belum mandi, they haven't, mandi dulu, take a bath, taken. They haven't taken a bath. Mereka belum mandi. Jadi rumus pertama, jika kalian ingin menerjemahkan belum, subjeknya they, we, I, you, students itu pakai have not. Have not verb 3. Kemudian apabila subjeknya itulah adalah she, he, it, she artinya dia perempuan, he artinya dia laki-laki, it artinya dia sesuatu, a student satu orang, seorang siswa itu satu orang, nanti belumnya pakai has not verb 3. Jadi misalnya dia belum pergi, she hasn't gone. Nah, has not disingkat hasn't, she hasn't gone. Dia belum pergi, he hasn't gone. Seorang siswa itu belum pergi, a student hasn't gone. Ani belum pergi, Ani hasn't gone. Kalau misalnya dia belum makan sarapan atau makan siang, she hasn't, makan itulah eat at eaten, she hasn't eaten lunch, artinya dia belum makan siang. Jadi kalau subjeknya she, it itu pakai has not verb 3. Jadi kalau kamu ingin menerjemahkan kata belum, itu rumusnya adalah haven't atau hasn't verb 3. Ini artinya adalah belum. Jadi kalau saya ulangi lagi, kalau have has verb 3 artinya telah, kalau haven't hasn't verb 3 artinya belum. Yang selanjutnya adalah rumus interrogatif atau kalimat tanya atau yes no question. Nah, kalau yes no question, have-nya lempar ke depan. Kalau tadi kita bilang they have menjadi have they. Kalau tadi kita bilang we have menjadi have we. Kalau tadi kita bilang I have menjadi have I. Kalau tadi kita bilang you have menjadi have you atau have students. Kalau have-nya di depan artinya adalah sudahkah atau telahkah. Misalnya gini, have they gone artinya sudahkah mereka pergi. Have we gone artinya sudahkah kita pergi. Have I gone artinya sudahkah saya pergi. Have you gone artinya sudahkah kamu pergi. Have students gone artinya sudahkah siswa-siswa pergi. Misalnya kamu ingin buat kalimat yang lain, sudahkah mereka datang? Yo, have they come, came, come. Yang ketiga, gunakan verb 3. Misalnya, sudahkah mereka menemui kamu? Have they, bentuk ketiganya bertemu adalah meet, met. Berarti have they met you? Sudahkah mereka menemui kamu? Sudahkah mereka memberimu uang? Have they, memberi itu give, gave, given. Have they given money? Nah, itu. Jadi rumus pertama untuk sudahkah itu pakai have, subject, verb 3. Kemudian jika subjeknya itu pakai she, he, it, she artinya dia perempuan, he artinya dia laki-laki, it dia sesuatu, a student artinya adalah seorang siswa, tidak pakai have, tapi pakai has. Contohnya, kalian ingin ngomong, sudahkah dia pergi? Has she gone?
Sudahkah dia pergi? Has he gone? Sudahkah seorang siswa itu pergi? Has a student gone? Sudahkah Ani pergi? Has Ani gone? Sudahkah Budi pergi? Has Budi gone? Kalimat yang lain misalnya, sudahkah dia datang? Datang itu bentuk ketiganya come, came, come. Jadi verb tiganya come adalah come. Has she come? Sudahkah dia datang? Misalnya sudahkah dia mengambil? Mengambil tadi adalah take, take, took, taken. Has she taken? Nah, rumus kedua yaitu has, subject, verb 3. Jadi kalau kamu ingin ngomong sudahkah, itu rumusnya adalah sudahkah atau telahkah, rumusnya adalah have, has plus subject plus verb 3. Ini artinya adalah sudahkah. Jadi kalau saya ulangi lagi, cara menghafal gampang gini cara menghafalnya. Misalnya kamu gini, cara menghafalnya gini. Saya telah pergi, I have gone. Saya belum pergi, I haven't gone. Sudahkah saya pergi? Have I gone? Kamu telah pergi, you have gone. Kamu belum pergi, you haven't gone. Sudahkah kamu pergi? Have you gone? Dia belum pergi, dia sudah pergi, he has gone. Dia belum pergi, he hasn't gone. Sudahkah dia pergi? Has he gone? Dulu ada iklan yang mungkin menarik ya. Sudahkah Anda minum Yakult hari ini? Have you drink? Have you drunk Yakult today? Nah, kayak gitu. Oke. Lalu apa dari fungsi dari present perfect itu sendiri? Oke, kita lanjutkan ke fungsi present perfect. Oke, kita sekarang masuk ke fungsi daripada present perfect. Nah, untuk mengetahui fungsinya kita pakai time signal. Time signal itu penandanya present perfect. Nah, sebelum kita masuk ke penandanya, ini ada sedikit materi tambahan yaitu tentang singkatan atau abbreviation. Jadi kalau I have itu singkatannya adalah have. We have menjadi we've. You have menjadi you've. They have menjadi they've. Ini singkatannya. Kemudian she has itu singkatannya she's. Kemudian he has disingkat his. It has menjadi its. Ini mirip dengan she is misalnya ya. Untuk membedakan dulu kan juga ada namanya she is going. Itu singkatannya juga she's going. Kemudian she has gone, itu singkatan juga sama, she has-nya, she's gone. Nah, bedanya apa? Kalau is, itu nanti di sini verb ing, artinya sedang. She is going, she's going, artinya dia sedang pergi. Kemudian, itu kamu kalian lihat di video saya yang judulnya present continuous. Kemudian, she has gone, itu singkatannya juga sama, she's. Jadi she has sama she is itu singkatannya sama, she's. Nah, bedanya apa? Kalau she is nanti diikuti verb ing, kalau she has diikuti, she's-nya diikuti verb 3. Kalau she's gone artinya ini adalah she has gone, artinya dia telah pergi. Oke, kita langsung aja. Untuk tadi saya katakan kalau present perfect itu fungsinya adalah sesuatu yang sudah selesai. Pertama kita pakai already. Already artinya sudah selesai. Artinya aktivitas itu benar-benar sudah selesai gitu maksudnya. Misalnya gini. I've already taken English course. I've already taken English course. Artinya saya benar-benar sudah selesai kursus. Kursus saya bahasa Inggris sudah selesai. Atau bisa diletakkan di antara subjek dan predikat. Bisa juga diletakkan di paling belakang. I've taken English course already. Artinya saya sudah kursus bahasa Inggris. Kemudian have you already taken it? Sudahkah kamu benar-benar selesai mengambil itu? Pertama kita gunakan already untuk penanda present perfect. Kemudian penanda kedua adalah up to now. Up to now artinya sampai sekarang. Contoh ini, she has visited me 3 times up to now. Has tadi has verb 3 artinya telah. Dia telah mengunjungi aku 3 kali sampai sekarang. She has visited me 3 times up to now. Kemudian yang ketiga, ingat
present perfect has is a function to show something that repeated or repeated action. Jadi sesuatu yang diulang-ulang. Jadi kegiatan yang berulang-ulang. Biasanya pakai multiple number. Dulu di multiple number, nanti bisa kamu lihat juga untuk detailnya di video saya sebelumnya, judulnya multiple number. Ada once artinya sekali, twice artinya 2 kali, thrice artinya 3 kali, dan seterusnya. 5 times 5 kali, 6 times 6 kali, dan seterusnya. Itu menandakan sesuatu yang diulang-ulang selama beberapa kali. Juga menggunakan present perfect. Contohnya, he has invited me to beach twice. Artinya dia telah mengajakku ke pantai 2 kali. Kemudian yang keempat, keterangannya tidak pakai yet. Ingat, yet itu hanya untuk kalimat negatif present perfect, hanya negatif saja. Misalnya gini, I haven't taken medicine yet. Artinya saya belum minum obat. Yetnya itu harus kalimat negatif. Contoh yang lain, misalnya kalian ingin ngomong, dia belum pergi. Kalau si tadi pakai hasn't belumnya, she hasn't gone yet. Atau dia belum sarapan, she hasn't eaten breakfast yet. Dia belum mandi, she hasn't taken a bath yet, dan seterusnya. Kemudian keterangannya present perfect lagi kita pakai for, artinya selama. For artinya selama. Artinya they've called me for 2 hours. They've called me for 2 hours. Artinya mereka telah menelponku selama 2 jam. They've called me for 2 hours. Satu lagi, he has worked here for 3 years. He has worked here for 3 years. Artinya dia telah bekerja di sini selama 3 tahun. Kemudian number 6, keterangan adalah since. Artinya sejak. Contohnya, she has visited me since yesterday. Dia telah mengunjungi saya sejak kemarin. I've met Budi since 2 hours ago. Saya telah, meet masih ingat? Met artinya bertemu. I've met Budi since 2 hours ago. Saya telah menemui Budi sejak 2 jam yang lalu. Jadi ini adalah penanda daripada present perfect. Okay, everyone. Once more to practice English more and more, and then don't forget to subscribe my video channel and ring the bell so that you are not missing my next lesson. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan materi Mr. Siswa selanjutnya. And then if you wanna say something, say for example, if you wanna give me comment, critics or advice, just give your comment down on my video. Jika ingin beri kritik, saran, masukan, tulis komen komentar kalian di bawah video saya di kolom komentar. And then if you find difficulty understanding the English material in your school with your when you are having class with your teacher, just request what the English subject you are difficult to understand, and then I'll make video for you. Jika kalian kesulitan materi di sekolah, tulis di kolom komentar, minta diajarin apa, nanti saya akan buatkan video untuk kalian. And then don't forget to share my video to everybody. Share my video to your ex, or share my video to your ex boy or girlfriend. Share ke mantan-mantan kalian itu ya, biar mereka marah dalam kalian dan belajar bersama dia. Share my video, and so that we can learn something together. Okay, I'll see you next time and goodbye. Cheerio.